Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun diduga membunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Jadi peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi tepatnya di rumah mereka di Jalan Dwi Kora, Kota Medan pada Rabu subuh. Pasca kejadian, warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung datang ke lokasi dan melihat bahwa korban sudah tewas bersimbah darah, penuh bekas luka akibat senjata tajam. Usai kejadian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu menurut warga, saat kejadian di rumah tersebut dihuni oleh 4 orang, yaitu korban, suami korban, dan anak pertama korban, serta A yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami, ini ada Kepala Lingkungan 2 Tanjung Rejo, ada Bapak Husni. Pak Husni, selamat pagi. Pagi, Bang. Baik, Pak Husni, Anda mengenal secara dekat begitu ya antara Anda dan juga hubungannya dengan korban beserta dengan keluarga. Mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi keluarga pada saat itu. Apakah memang keluarga ini terkenal dengan yang suka bergaul dengan warga sekitar atau justru mereka yang tertutup? Gini, saya di sini sebagai kepala lingkungan, saya kurang dekat dengan orang ini, keluarga ini. Karena jarak dari rumah saya itu perlu ada per gang gitu, Pak. Dari setahu saya dari warga tetangga-tetangga, dia memang agak tertutup. Kebetulan Bapak Alham ini sudah lama berada di situ, Pak. Baik, Pak Husni, boleh diceritakan pada saat kejadian atau pada saat terjadinya peristiwa itu, Pak Husni ini mendengar dari mana peristiwa ini dan apakah Pak Husni sempat melihat langsung korban yang masih berada di dalam kamarnya? Jadi ketika kejadian itu lebih kurang pukul 5 pagi subuh, saya saat itu mungkin masih tidur ya. Lalu jam sekitaran pukul setengah 7 pagi saya ditelepon oleh teman sesama casting memberitahukan bahwa ada pembunuhan yang janggal. Jadi ketika saya kemari, saya melihat udah ada memang polisi dan rekan saya casting juga, Pak Ahtono, yang kebetulan berada di TKP atau lokasi. Jadi ketika itu kronologinya dibilang orang ini, Bapak itu ada keluar menelpon atau minta tolong kepada warga tentang adanya kematian istrinya yang janggal gitu aja. Baik, Pak Husni. Ya, dari informasi yang Anda dapatkan dari tetangga sebelah rumah korban mungkin, apakah sering mendengar adanya cekcok antara orang tua dan juga anak ini? Atau Anda mendapatkan informasi lainnya, Pak Husni? Jadi ketika pas sebelah rumahnya ini bertemu saya juga, dia sendiri bilang kurang dekat sama tetangga ini gitu, Pak. Karena kan jarang jumpa orang ini. Tutup dia. Baik, Pak Husni, apakah Anda juga sering melihat anak-anak dari korban ini pada saat beraktivitas, misalnya berangkat ke sekolah, seperti apa aktivitas mereka sehari-hari? Enggak, ada beberapa kali aja, karena kan jarak dari rumah saya itu jauh dari orang ini. Baik. Kami juga sempat membaca bahwa informasi dari tetangga, ibu atau korban ini kerap mengantar anak-anaknya
mengambil kendaraan online untuk berangkat ke sekolah. Apa keterangan atau cerita dari tetangga selain itu, Pak Husni, kepada Anda? Itu tadi, Bu ya, tetangga juga kan kurang, nah jarang melihat orang ini, entah mungkin karena tetangga ini juga kan mungkin udah tua ya. Jadi orang ini kan berangkat pagi, terus berangkat sekolah, karena kan sekolah orang ini di Sapiatul, itu kan yang pagi-pagi harus berangkat, karena kemacetan. Jadi mungkin jarang jumpa sama orang ini gitu. Oke, Pak Husni, mungkin Anda bisa ceritakan juga interaksi apa yang pernah Anda lakukan dengan keluarga tersebut, Pak? Atau karena rumahnya jauh juga tidak pernah ada interaksi dengan Anda, Pak? Apakah tidak pernah mengurus dokumen begitu Mhm. di lingkungan itu, Pak? Ada beberapa kali juga, paling ke telepon ataupun saya bertemu langsung memberikan PBB. Dan tahun semalam atau tahun kapan itu istri juga pernah kemari, apa namanya, tentang sensus dengan Ibu almarhum Pak Izain dari Soraya. Hmm. Berarti bisa dibilang juga bahwa keluarga ini tidak aktif ya dalam kegiatan warga di sana, 17-an misalnya, atau siskamling kalau ada begitu, Pak? Aktif juga, tapi beberapa kali aja tentang GSM lah. Baik. Pak Husni, pada saat kejadian di TKP, kemudian apa keterangan atau informasi yang Bapak dapatkan, mungkin dari pihak kepolisian yang pada saat itu ada di situ, atau mungkin dari suami korban yang pada saat itu informasinya menghubungi rumah sakit dan juga kepolisian? Jadi informasi tentang pembunuhan itu dari polisi pun nggak ada yang berani orang itu memberikan keterangan, Bu. Eh, semua ditangani masing-masing saya lihat itu. Inavis datang, polisinya ada, dan ketika pembawa jenazah lah baru memakai ambulan dari STM kita Jalan Setia. Oke, baik. Terima kasih Pak Husni, Kepala Lingkungan 2 Tanjung Rejo. Semoga informasi selengkapnya juga bisa kami dapatkan, baik itu dari pihak kepolisian, update terkininya, maupun juga dari tetangga sekitar. Terima kasih Pak Husni atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Husni. Ya.